Ini bukan sekedar hujan biasa. Ini adalah awal dari kehancuran. Sebuah kisah tentang kesombongan, tentang peringatan yang diabaikan, dan tentang azab yang tak terhindarkan. Iya, Nabi Nuh dan banjir bandang. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu di sebuah peradaban yang megah, hiduplah manusia yang tenggelam dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kebodohan, dan menolak ajaran tauhid. Di antara mereka, Allah mengutus seorang nabi yang penuh kesabaran, Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang azab yang pedih. Kemudian beliau berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian semua. Nabi Nuh menyeru dengan kelembutan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selainnya, kalian masih punya waktu untuk bertaubat. Namun apa yang terjadi? Mereka malah mentertawakan, mencemooh, bahkan menuduhnya sebagai orang yang gila. Mereka menutup telinga dan berkata, dalam surat Nuh dijelaskan, setiap kali aku menyuruh mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga mereka, menutupi wajah mereka dengan kain, dan tetap bersikeras dalam kesombongan yang besar. 950 tahun kurang lebih Nabi Nuh berdakwah di antara kaumnya. Tetapi yang beriman hanyalah sedikit dan segelintir orang dari kaumnya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membangun kapal besar di tengah gurun yang gersang. Allah berfirman dalam surat Hud, dan buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu dari kami, dan janganlah engkau berbicara denganku tentang orang-orang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Kaumnya hanya tertawa melihat Nabi Nuh membuat kapal di atas tanah kering. Wahai Nuh, engkau membuat kapal di tanah kering, apakah kau sudah kehilangan akal? Tapi Nabi Nuh tak peduli dengan ucapan mereka. Ia terus bekerja dengan penuh keyakinan. Inilah ujian iman untuk Nabi Nuh. Hingga suatu hari tanda-tanda azab pun mulai tiba. Langit gelap, angin bertiup kencang, dan hujan pun mulai turun. Tapi bukan sekedar hujan biasa. Allah mengatakan, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras, dan kami pancarkan mata air dari bumi yang mengeluarkan air-air yang banyak. Lalu bertemulah air-air itu untuk ketetapan yang telah Allah tentukan. Bumi memuntahkan airnya, sungai meluap, tsunami menyapu segalanya. Nabi Nuh bergegas memanggil putranya yang masih kafir, tidak beriman atau belum beriman kepada Nabi Nuh. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, janganlah bersama orang-orang kafir itu. Tapi sang anak penuh kesombongan, keangkuhan berkata kepada Nabi Nuh, sang ayah, aku akan pergi ke puncak gunung. Ia akan menyelamatkanku dari banjir yang besar ini, dari air bah ini. Allah kemudian berfirman dalam surat Hud, Nuh berkata, tidak ada tempat yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain Allah yang memberi rahmat. Lalu ombak datang di antara keduanya, sehingga anak itu pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal Nabi Nuh mengapung, membawa orang-orang beriman dan berbagai jenis hewan, sementara kaum yang menolak kebenaran tenggelam di bawah air bah yang menutupi seluruh bumi ketika itu. Berhari-hari, berbulan-bulan kapal Nabi Nuh mengarungi lautan luas, hingga akhirnya Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali air-airnya. Kapal itu pun berlabuh di sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Judi. Allah berfirman dalam surat Hud, dan katakan,
wahai bumi, dan dikatakan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari hujanmu. Maka surutlah air itu, dan perintah pun diselesaikan. Kapal itu berlabuh di atas gunung Judi. Kisah ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banjir besar telah berlalu, tetapi apakah kesombongan manusia sudah berlalu atau sirna? Apakah kita masih seperti kaum Nabi Nuh yang menolak kebenaran, atau kita memilih untuk taat dan selamat dari azabnya? Jangan tunggu azab datang sebelum hati kita siap menerima kebenaran. Sahabat sekalian, bagikan kisah ini agar lebih banyak yang bisa mengambil pelajaran. Syukran.